Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan sejarah pertanian. Saudara-saudara sekalian, pertanian itu merupakan awal dari peradaban manusia itu sudah. Zaman prasejarah, mulai zaman prasejarah, di mana manusia mengembara, hidupnya dari usaha mengumpulkan, mengambil dari alam secara berkelompok. Kemudian dia berpindah-pindah untuk berburu makanan. Ini awal daripada yaitu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, pertanian berawal dari Asia Barat, yaitu dari Mesir, kemudian Cina, India. Dan sebenarnya di Indonesia ini padi itu sudah ditanam sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Sehingga sebenarnya cukup lama. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana tahapan perkembangan daripada pertanian? Yang pertama kali yaitu masih nomaden, masih merupakan peladangan berpindah-pindah secara berkelompok. Dia mencari lahan untuk usaha pertanian itu, yaitu dengan melihat keadaan airnya, ketersediaan airnya, dan kesuburannya yang ditandai dengan tebal tipisnya humus. Kemudian apabila ketersediaan air ada dan ketebalan humus yang cukup tebal, maka dia mengadakan usaha pertanian di situ. Dia menanam di situ, bercocok tanam di situ. Namun apa? Namun hasil pertaniannya hanya untuk yaitu keperluan sendiri. Kemudian jika kesuburan tanahnya itu sudah menurun, makin lama akan makin menurun, maka dia akan berpindah ke tempat lain untuk mencari yaitu tempat yang ketersediaan air cukup dan humusnya cukup. Maka dia berpindah ke situ. Demikian seterusnya. Dia selalu pindah-pindah. Inilah yaitu pada zaman nomaden. Kemudian untuk selanjutnya berkembang menjadi pertanian menetap. Di mana di sini sudah merasa bahwa usaha pertanian itu apabila terus yaitu mencari lahan-lahan ini berpindah-pindah terus, maka yaitu tidak bisa untuk terus kita berpindah-pindah. Maka dia yaitu mulai berkembang menjadi pertanian menetap. Namun apa? Namun hasilnya masih hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Baru sekitar yaitu sejak Kerajaan Tarumanegara, yaitu sudah mulai ada kegiatan jual beli atau perdagangan. Bahkan pada saat zaman Sriwijaya, yaitu sampai perdagangan itu sampai ke Madagaskar. Apa yang diperdagangkan? Yaitu rempah-rempah. Di sini saudara-saudara sekalian mulai adanya yaitu suatu usaha pertanian. Saudara-saudara sekalian, memang rempah di Indonesia ini, rempah-rempah di Indonesia ini merupakan yaitu suatu komoditas yang sangat yaitu diminati oleh orang-orang, terutama orang-orang Eropa. Bangsa Eropa mulai mengincar yaitu mengenai rempah-rempah dari Indonesia yang kualitasnya cukup baik. Oleh karena itu, mulailah yaitu orang-orang Eropa datang ke Indonesia ini. Mulai dari Portugis, kemudian Belanda. Bahkan pada tahun 1000
600-an, yaitu Belanda mulai yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah ini di Indonesia ini melalui VOC-nya. Ini menguasai yaitu perdagangan rempah di Indonesia. Kemudian terus Belanda berada di Indonesia ini bahkan pada tahun 1830 hingga 1870-an, yaitu Belanda mulai menerapkan apa yang dinamakan kultur stelse, yaitu tanaman paksa, memaksa yaitu masyarakat atau rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh orang-orang Belanda, terutama yaitu tanaman-tanaman perkebunan seperti tebu, kina, karet, sawit, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, terus yaitu Belanda mencekam di Indonesia ini. Kemudian baru sekitar tahun 1942 sampai 1945 datanglah yaitu Jepang menggantikan yaitu Belanda. Jepang masuk di Indonesia ini justru akan memperburuk yaitu kondisi daripada perkembangan pertanian di Indonesia. Barulah yaitu pada zaman kemerdekaan mulai pembangunan pertanian itu yaitu berlangsung. Mulai yaitu program padi sentra, mulai yaitu program SSB atau swasembada beras dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kemudian untuk selanjutnya yaitu zaman revolusi hijau, yaitu di mana ditemukannya berbagai macam teknologi pertanian yang baru. Di antaranya yaitu ditemukannya pupuk dan obat-obatan, agrokimia. Ini akan membuat yaitu dunia pertanian ini akan menjadi baru. Kemudian selanjutnya yaitu pada zaman Orde Baru menerapkan yaitu revolusi hijau ini melalui yaitu intensifikasi pertanian. Terus ditingkatkan menjadi panca usaha tani. Dan bahkan pada sekitar tahun 80-an yaitu kita ekspor yaitu mengenai padi ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, terus dikembangkan yaitu ada program Insus, ada program Supra-Insus, kemudian ada program revitalisasi pertanian dan terusnya, modernisasi pertanian dan seterusnya. Saudara sekalian, sangat menarik apabila yaitu kita bicarakan mengenai hal ini. Marilah kita ikuti yaitu pertanian kita. Jelaskan kaitannya dengan masalah sejarah pertanian Indonesia. Pertanian seperti yang kita bicarakan kemarin oleh Moser diartikan sebagai yaitu turut campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman dan atau hewan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan hidup manusia sendiri tentunya dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pertanian ini adalah sangat penting sekali. Dan di Indonesia ini yaitu cukup lama kita telah berkembang kaitannya dengan masalah pertanian. Dimulai pada zaman prasejarah, di mana orang yaitu mengembara, hidup dari usaha pengumpulan dan pengambilan dari alam saja secara berkelompok. Dia tidak bercocok tanam, namun dia mengambil hasil daripada apa yang ada di alam ini, yang tumbuh di alam ini, maupun dari hewan-hewan yang dia untuk diburu ini. Kemudian kondisi semacam ini tentunya untuk berburu ini berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain untuk berburu makanan. Sehingga pada zaman prasejarah masih sifatnya berburu makanan. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu bagaimana sejarah pertanian ini.
mengenai pertanian ini dimulai sejak dari Asia Barat, seperti Mesir, India, yang merupakan lokasi awal pembudidayaan tanaman untuk mendapatkan hasilnya. Pertanian berkembang secara independen di berbagai tempat di dunia ini, seperti di Cina, di Afrika, di Papua, di India, dan di Amerika ini. Sebenarnya di Indonesia, yaitu budidaya padi ini sudah dimulai yaitu sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Buktinya apa? Buktinya adalah penanaman padi ini ditemukan di Pulau Sulawesi. Ya. Selama ribuan tahun, beras ini menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya dari zaman berburu makanan, kemudian berpindah menjadi zaman nomaden. Zaman nomaden ini adalah yaitu zaman perladangan berpindah. Dia berkelompok dari satu keluarga besar, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari yaitu tempat-tempat yang bisa dibudidayakan. Bahan yang cocok untuk dibudidayakan, dia dengan melihat yaitu ketersediaan air. Dan kesuburan tanahnya yang dilihat dari yaitu tebal tipisnya daripada humusnya itu sendiri. Apabila mendapatkan itu, dia bercocok tanam di situ. Dan apabila sudah miskin, humusnya semakin tipis, dia berpindah ke tempat. Oleh karena itu, hanya mengandalkan kesuburan asli tanah saja, tanpa ada masukan yang lain. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana ciri budidaya nomaden ini? Yaitu penanaman sederhana, hanya biji dan batang saja. Tidak ada masukan apapun dari luar. Hanya mengandalkan daripada keadaan alami saja. Kemudian, jika sudah tidak subur lagi, dia ditinggalkan, pindah ke tempat, beralih ke tempat yang lain untuk mencari lahan yang cocok lagi. Apabila yang baru ini kemudian sudah merosot, dia mencari yang lain, berpindah-pindah tempat. Dan cirinya hasil usahanya itu hanya digunakan untuk keperluan keluarganya itu saja, sekelompok itu saja, tidak dijual belikan. Saudara-saudara sekalian, ini yaitu suatu bukti bahwa adanya yaitu suatu prasasti, relief Candi Borobudur. Candi Borobudur yang menggambarkan produk pertanian padi sudah mulai dilaksanakan di situ. Kemudian seperti pisang, tebu, durian, manggis, kelapa, nangka, apel Jawa dan sebagainya, apel Jawa dan sebagainya sudah mulai dibudidayakan. Kemudian baru yaitu zaman kerajaan Tarumanegara ini sudah mulai ada kegiatan jual beli atau yaitu suatu perdagangan. Banyak prasasti-prasasti yang menggambarkan bahwa mulai zaman Tarumanegara sudah ditemukan situs Batu Jaya dan sebagainya, situs-situs yang menggambarkan bahwa mulai kerajaan Tarumanegara sudah mulai ada kegiatan perdagangan ini. Kemudian bahkan zaman kerajaan Sriwijaya, yaitu perdagangan ini, terutama perdagangan rempah-rempah, buah pala dan rempah-rempah, ya, sampai ke Madagaskar. Perdagangan itu di Afrika sana. Ya, dia temukan adanya perahu kuno kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan yaitu sudah mulainya adanya perdagangan ke luar, itu sampai ke Madagaskar. Kemudian untuk selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yaitu kita memasuki zaman yaitu Belanda. Rempah-rempah di Indonesia itu mulai diincar oleh bangsa-bangsa Eropa karena keunggulan daripada hasil rempah di Indonesia. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa yang pertama adalah Portugis untuk masuk di Indonesia. Kemudian diikuti yaitu Belanda.
Ini cengkeh dan pala ini merupakan yaitu suatu hasil yang paling diminati, yaitu hasil daripada Kepulauan Banda, Maluku Utara, ya. Di abad 16 di mana Portugis ya, dari Eropa mulai yang pertama datang ke Indonesia ini. Lalu diikuti yaitu Belanda yang memonopoli daripada perdagangan rempah-rempah ini, yaitu VOC di abad 17. Saudara-saudara sekalian, kemudian untuk selanjutnya kita lihat sekarang bagaimana sejarah singkat, yaitu pada tahun 1600-an, Belanda mulai mencengkeram di Indonesia ini melalui yaitu VOC-nya, dia menguasai perdagangan daripada rempah-rempah terutama atau perdagangan komoditas-komoditas perkebunan yang ada di Indonesia ini. Banyak peninggalan seperti di Kebun Raya ini, yaitu ada peninggalan oleh Inggris, kemudian tahun 1800-an, tepatnya 1831 sampai 1870, Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan tanam paksa atau kulturstelse. Tanam paksa. Nah ini yang menyebabkan yaitu betapa sengsaranya masyarakat untuk dilakukan tanam paksa ini. Apa budidaya yang diusahakan, yaitu tembakau, seperti kopi dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, tentunya banyak sekali yaitu komoditas-komoditas perkebunan yang dilakukan ini, seperti yaitu juga termasuk tebu dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita bicara masalah kulturstelse atau tanam paksa. Ini VOC ini menyatakan bangkrut. Ya, Belanda ini menyatakan bangkrut. Maka Belanda menyatakan Indonesia sebagai jajahannya, biar dia bisa mencengkeram di Indonesia. Maka dia mulai menerapkan yaitu kulturstelse inilah di lahan-lahan produksi, ya, yang menghasilkan yaitu bahan-bahan yang bisa diekspor, dibawa ke Belanda sana. Kemudian apa? Yaitu yang dibudidayakan, antara lain yaitu tembakau, tebu, teh, kopi, kelapa sawit, kina, karet, dan lain sebagainya. Ini adalah komoditas-komoditas perkebunan yang dipaksakan supaya ditanam oleh masyarakat. Inilah yang membuat yaitu masyarakat kita adalah cukup yaitu sengsara pada saat. Kemudian untuk selanjutnya, kulturstelse ini tidak hanya berada di daerah Jawa saja, namun terutama di daerah Jawa, namun tempat-tempat yang potensial untuk perkebunan juga diberlakukan yaitu kulturstelse. Saudara-saudara sekalian, yaitu pada tahun 1800 komoditas perkebunan ini terus didorong, yang dipasarkan yaitu di Eropa sana, seperti tembakau, kopi, gula, nila, dan sebagainya. Kemudian tahun 1900-an, tepatnya 1905, Douwes-Dekker melalui politik etisnya membentuk yaitu suatu departemen pertanian. Departemen pertanian. Ini berkaitan dengan kerajinan dan perdagangan kaitannya ini. Ada departemen penyuluhan pertanian. Jadi mulai yaitu adanya yaitu suatu departemen yang khusus menangani pertanian ini dan kaitannya dengan masalah penyuluhan pertanian. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu zaman Jepang. Zaman Jepang. Kalau kita lihat pada zaman Jepang ini merupakan
kehancuran daripada pembangunan pertanian, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Walaupun hanya 3 tahun, namun Jepang ini yaitu memaksa, dan dia ini merupakan kehancuran pembangunan pertanian di Indonesia. Meskipun aparat pertanian diperluas sampai pada Mantri Tani dan operasi pertanian di setiap kecamatan, namun semuanya itu adalah untuk yaitu keperluan Jepang sendiri. Kemudian Jepang ini menguasai sektor pertanian yang diawasi, ya, diawasi langsung oleh dari Jepang sana. Hasil panen dan komoditas perkebunan itu dikendalikan otoritas militer kekaisaran Jepang sana. Inilah yang menyebabkan yaitu kita sangat terkekang yaitu pada zaman Jepang ini, keprihatinan yang besar. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana perkembangan daripada pertanian itu setelah merdeka? Saudara-saudara sekalian, setelah kita itu mengetahui bahwa Indonesia ini sebagian besar adalah penduduknya adalah bekerja di sektor pertanian, maka pada tanggal 24 September 1960, Indonesia menyatakan sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian ini. Saudara-saudara sekalian, mulai 1947, pemerintah Indonesia melalui yaitu Plan Kasimonya, Kabinet Plan Kasimo, rencana produksi pertanian selama 3 tahun ini mulai berjalan. Namun apa? Tidak terlaksana karena adanya agresi Belanda inilah. Sebetulnya sudah mulai diprogramkan pembangunan pertanian itu. Namun yaitu karena pada zaman-zaman itu ada agresi Belanda, maka tidak berjalan dengan mulus. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu pada tahun 1958, yaitu ada program yang namanya padi sentra, yaitu intensifikasi produksi padi pada sentra-sentra tertentu dengan luasan 1.000 hektar. Ini sudah menunjukkan adanya hasil. Kemudian perbaikan daripada perkembangan pertanian itu. Kemudian dilanjutkan yaitu pada tahun yaitu 5 Juli 1959 dengan adanya dekret presiden, maka rencana ini dengan rencana pembangunan sementara rencana ini di sentra ini kemudian dirubah menjadi gerakan swasembada beras atau yang disingkat dengan SSB. Saudara-saudara sekalian, kita bicara masalah bagaimana kondisi daripada kekhawatiran pangan di dunia ini. Ya. Oleh Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa kemiskinan itu merupakan hal yang tidak dapat terhindari. Karena apa? Karena peningkatan daripada pertumbuhan penduduk itu adalah sangat pesat sekali. Mengikuti deret ukur yang tidak dibarengi dengan peningkatan pangan, di mana ketersediaan pangan hanya mengikuti deret hitung saja. Oleh karena itu, Norman Borlaug dari Amerika, yang kemudian disebut sebagai Bapak Revolusi Hijau, beliau menerapkan teknologi baru, di mana dengan yaitu ditemukannya varietas-varietas baru, maupun yaitu dengan teknologi pertanian yang modern, yaitu pupuk dan obat-obatan. Itu sekitar tahun 1960-an ini. Saudara-saudara sekalian, inilah kondisi daripada dunia pada saat itu, yaitu kekhawatiran akan yaitu kekurangan pangan karena penambahan penduduk yang semakin meningkat, maka yaitu melalui revolusi hijau, maka ditemukan yaitu teknologi
teknologi baru baik berupa agrokimia, pupuk maupun obat-obatan, maupun varietas teknologi baru ini. Makalah di Indonesia menerapkan yaitu pertanian yang intensif. Memang hasilnya cukup produksi cukup meningkat secara spektakuler. Sehingga apa? Sehingga akan menepis kekhawatiran akan yaitu kekhawatiran pangan. Bagaimana penerapan revolusi hijau di Indonesia? Di Indonesia, pemerintah mempunyai berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau ini. Antara lain, melalui intensifikasi pertanian, melalui ekstensifikasi pertanian, melalui diversifikasi pertanian, dan melalui rehabilitasi pertanian. Kemudian zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, yaitu mulai melakukan demonstrasi massal swasembada bahan makanan atau Denmas mulai, yaitu di Kerawang sana. Hasilnya cukup memuaskan. Maka tahun 1966 Denmas ini, SSBM ini dikembangkan menjadi bimbingan massal atau BIMAS. Melalui berbagai penerapan yaitu teknologi yang disebut dengan panca usaha. Apa panca usaha itu? Yaitu penggunaan benih unggul, yang kedua perbaikan cara bercocok tanam, yang ketiga pemupukan, yang keempat pemberantasan hama dan penyakit, dan yang kelima adalah pengairan yang teratur. Inilah dimulainya yaitu bimbingan massal atau BIMAS ini melalui program panca usaha ini. Kemudian untuk selanjutnya BIMAS dikembangkan menjadi BIMAS gotong royong yang melibatkan peran swasta. Di sini Pertamina mulai ikut dalam mendorong daripada swasembada pangan inilah. Oleh karena itu yaitu melalui program catur sarana unit desa dengan adanya yaitu diberlakukannya KUD, Koperasi Unit Desa, Bank Unit Desa, PPL atau penyuluh pertanian lapangan, dan juga kios-kios sarana produksi ini yaitu terus dikembangkan. Yang pertama kali di Yogyakarta, yang kemudian dikembangkan di seluruh Indonesia. Ini cukup mendorong dan mempermudah daripada petani untuk mendapatkan yaitu sarana produksi, kemudian kaitannya dengan permodalan, kemudian bimbingan daripada penyuluh-penyuluh maupun yaitu penerimaan daripada atau memasarkan hasil panennya. Saudara-saudara sekalian, kemudian tahun 70-an BIMAS gotong royong ini diubah menjadi BIMAS nasional yang kemudian juga terus berkembang. Program yang selanjutnya adalah program intensifikasi massal atau INMAS. Ini memberikan kebebasan daripada petani untuk melakukan intensifikasi tanpa harus memanfaatkan kredit dari BIMAS, tetapi dapat memanfaatkan kredit sesuai kebutuhan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, yaitu melalui penerapan inovasi sosial, kerjasama kelompok tani melalui program intensifikasi khusus atau INSUS berhasil mewujudkan yaitu swasembada beras yaitu pada tahun 1984. Ini kita bisa di Indonesia ini bisa berswasembada beras. Ini. Setelah itu tahun 1988 ini INSUS dikembangkan menjadi Supra INSUS dengan menerapkan 10 teknologi dalam usaha pertanian, tidak hanya untuk swasembada pangan, tapi juga untuk ekspor non-migas. Tahun 1990 Orde Baru telah meredup penurunan peran pertanian dalam perekonomian nasional yang berorientasi pada ekspor. Ini mulai yaitu dilakukan. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa Supra INSUS itu? Meliputi pola tanam secara bergilir, kemudian pengolahan tanah, kemudian benih unggul bermutu dan bersertifikasi,
pergiliran varietas, jarak tanam kita atur, pemupukan yang berimbang, kemudian penggunaan zat PT atau zat pengatur tumbuh, kemudian pengendalian zat pengganggu secara terpadu, kemudian tata guna air di tingkat usaha tani, kemudian yaitu penanganan pasca panen. Saudara-saudara sekalian, di samping intensifikasi, ekstensifikasi pertanian juga yaitu dilakukan. Ekstensifikasi pertanian itu adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh manusia. Sasarannya apa? Adalah lahan-lahan hutan, padang rumput atau stepa, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan yang marginal atau yang terpinggirkan. Kemudian diikuti dengan program transmigrasi dalam upaya pemerataan penduduk, peningkatan produksi pertanian, dan keamanan negara. Kemudian terintegrasi pula yaitu program intensifikasi di dalam lahan-lahan ekstensifikasi ini. Ekstensifikasi tentunya harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Kondisi sosial ekonomi, lingkungan, sumber daya alam harus tetap terjaga. Saudara-saudara sekalian, kemudian tahun 2005 yaitu diterapkan adanya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan atau disingkat RPPK, yaitu mencakup 12 strategi yang cukup operasional. Baik itu kaitannya dengan investasi perdagangan, manajemen pertanahan dan tata ruang, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, infrastruktur pedesaan, pengembangan SDM, riset dan pengembangan teknologi, kebijakan perdagangan, promosi dan pemasaran, perpajakan dan strategi distribusi, dukungan langsung bagi petani dan nelayan, kebijakan pangan dan agroindustrialisasi pedesaan. Tidak lupa pula ekspor non migas kita yaitu cukup berpotensi seperti sawit, karet, kakao, kopi, teh, sengkeh, kopra, tembakau, kacang mete, lada, dan sebagainya sangat berpotensi sekali. Saudara-saudara sekalian, lalu sekarang yang setelah sekian terjadi yaitu intensifikasi, permasalahan serius pertanian sekarang ini apa? Petani kita banyak ketergantungan terhadap agrokimia, kaitannya dengan biaya yang semakin meningkat, produktivitas yang menurun, residu pencemaran, dan lain sebagainya. Inilah saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya ke depan, dan kita sudah mulai yaitu melakukan revolusi hayati, di mana tadinya yaitu revolusi hijau dengan input tinggi, pengolahan intensif, toleransi lingkungan yang rendah, kita berubah menjadi revolusi hayati, di mana input rendah, pengolahan minimal, dan ramah lingkungan. Saudara-saudara, salam pertanian maju.